Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai deoksiribonukleotik asid atau biasa dikenal dengan sebutan DNA. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10B yang beranggotakan Siti Aisyah Syarah, Riki Renaldi, Almas Kartanjung, dan Siti Mulyana. Di sini kami akan membahas mengenai apa itu DNA, struktur DNA, transkripsi dan translasi DNA, metode Sanger, dan metode PCR. DNA. Apa itu DNA? DNA adalah kepanjangan dari deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat. DNA adalah molekul yang mengandung instruksi genetik yang digunakan dalam perkembangan, fungsi, pertumbuhan, dan reproduksi semua organisme hidup termasuk banyak virus. DNA memiliki struktur, di mana DNA terdiri dari dua untai yang melilit satu sama lain membentuk struktur heliks ganda. Setiap untai terdiri dari rangkaian nukleotida yang masing-masing terdiri dari 3 komponen, yakni gugus fosfat, kemudian gula deoksiribosa, dan salah satu dari 4 basa nitrogen, di mana 4 basa nitrogen ini adalah adenin, timin, sitosin, dan guanin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, struktur DNA terdiri dari 2 untaian yang dililitkan satu sama lain dalam bentuk memutar yang disebut heliks ganda atau double helix, yang dimana ketika salah satu untaian DNA dilihat secara visual, maka akan terlihat bahwa DNA terdiri dari banyak unit kecil atau monomer. Adanya monomer ini menunjukkan bahwa DNA sebenarnya adalah sebuah polimer. DNA memiliki monomer, di mana setiap monomer merupakan nukleotida. Nukleotida terdiri dari 3 bagian yang berbeda. Di bagian atas terdapat gugus fosfat yang terhubung langsung dengan gula deoksiribosa dan di sisi lain terdapat basa nitrogen. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa DNA terdiri dari 4 jenis basa nitrogen, yakni adenin, timin, sitosin, dan guanin. Di mana basa ini berpasangan secara spesifik, yakni A berpasangan dengan T dan C berpasangan dengan G melalui ikatan hidrogen. Begitupun sebaliknya. Nukleotida dalam DNA bergabung melalui ikatan fosfat satu nukleotida dengan gula nukleotida berikutnya untuk membentuk rantai panjang yang disebut tulang punggung gula fosfat. Struktur ini menyokong DNA dan memungkinkan pasangan basa nitrogen untuk menyimpan informasi genetik. Dengan mensejajarkan 2 untaian DNA secara berlawanan, basa-basa komplementer berpasangan, adenin dengan timin dan sitosin dengan guanin. Konsep pasangan basa komplementer memungkinkan kita menentukan urutan untai DNA yang sesuai. Misalnya, urutan DNA 5 GTGCTAC3 memiliki urutan komplementer 3 CACGATG5, di mana bisa dilihat dari gambar. Untaian DNA AGTGCTTAC memiliki basa komplementer yakni TCACGAATG. Transkip dan translasi DNA. Transkripsi dan translasi adalah 2 proses fundamental dalam biologi yang bekerja sama untuk mengubah informasi genetik yang disimpan dalam DNA menjadi protein fungsional yang merupakan mesin sel. Transkip DNA. Transkripsi yaitu mengubah DNA menjadi pesan RNA. Langkah transkip DNA yang pertama yaitu inisiasi. Pada inisiasi, RNA polimerase, enzim yang bertanggung jawab untuk transkripsi, mengikat urutan DNA khusus yang disebut promotor. Langkah pada pembukaan, heliks ganda DNA dibuka dan memisahkan 2 untainya. Langkah selanjutnya yaitu elongasi. RNA polimerase bergerak sepanjang untai DNA template
yang membaca basa nitrogen dan menambahkan basa nitrogen komplementer ke untai RNA yang baru disintesis atau biasa disebut mRNA. Langkah selanjutnya terminasi. RNA polimerase mencapai urutan DNA khusus yang disebut terminator dan berhenti menghasilkan mRNA. Translasi DNA. Translasi yaitu mengubah pesan RNA menjadi protein. Langkah translasi DNA yang pertama yaitu inisiasi. Pada inisiasi, ribosom sebagai struktur seluler yang bertanggung jawab untuk translasi, mengikat mRNA. Langkah selanjutnya ada elongasi. tRNA atau molekul kecil yang membawa asam amino spesifik mengikat ribosom. Antikodon pada tRNA berpasangan dengan kodon pada mRNA, menentukan asam amino mana yang akan ditambahkan ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Selanjutnya yaitu perbedaan utama translasi dan transkrip DNA. Perbedaan yang pertama yaitu pada lokasi transkripsi dan translasi. Transkripsi terjadi di dalam inti sel, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Perbedaan yang kedua yaitu pada molekulnya. Transkripsi menghasilkan mRNA, sedangkan translasi menghasilkan protein. Perbedaan yang ketiga yaitu bahasanya. Transkripsi mengubah bahasa DNA menjadi bahasa RNA, sedangkan translasi mengubah bahasa RNA menjadi bahasa protein. Metode Sanger. Metode Sanger yang juga dikenal sebagai sequencing DNA Sanger diciptakan oleh Frederick Sanger pada tahun 1977. Nah, metode Sanger ini menggunakan teknik dideoksinukleotida yang dimodifikasi sehingga ketika ditambahkan ke dalam rantai DNA yang sedang disequencing, mereka menghentikan pertumbuhan rantai pada posisi tertentu. Langkah-langkah pengurutan Sanger. Yang pertama, DNA untai ganda dsDNA didenturasi menjadi 2 DNA untai tunggal ssDNA. Yang kedua, primer yang sesuai dengan salah satu ujung rangkaian dipasang. Yang ketiga, 4 larutan polimerase dengan 4 jenis DNTP, tetapi hanya satu jenis DNTP yang ditambahkan. Yang keempat, reaksi sintesis DNA dimulai dan rantai meluas hingga nukleotida terminasi digabungkan secara acak. Yang kelima, fragmen DNA yang dihasilkan didenturasi menjadi ssDNA. Dan yang terakhir, fragmen yang terdenturasi dipisahkan dengan elektroforesis gel dan urutannya ditentukan. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa gambar untuk memudahkan dalam memahami metode Sanger. Nah, dalam metode Sanger sendiri, reaksi melibatkan template DNA, nukleotida DNA, polimerase, primer, dan nukleotida dideoksinukleotid yang diberi label secara fluoresen. Pertama-tama, DNA terdenturasi dan kemudian didinginkan untuk memungkinkan primer mengikat enzim DNA polimerase. Teman-teman bisa melihat terdapat gambar 1, 2, 3, 4 di mana pada awalnya DNA terdenturasi lalu kemudian didinginkan dan memungkinkan primer tersebut mengikat enzim DNA polimerase seperti pada nomor 4. Nah, lalu yang kedua, memperpanjang untai sesuai dengan template DNA sampai secara acak menempatkan di deoksinukleotida. Yang ketiga, deoksinukleotida kehilangan gugus hidroksil yang memungkinkan nukleotida berikutnya untuk mengikat sehingga setelah ditempatkan rantai di akhir dan tidak akan tumbuh kembali. Yang keempat, warna pewarna fluoresen pada pewarna deoksinukleotida mewakili basa terakhir yang ditambahkan untuk fragmen itu. Nah, reaksi ini diulangi sampai sampel mengandung fragmen dengan panjang yang berbeda, yang diakhiri oleh dideoksinukleotid berlabel fluoresen ketika fragmen dipisahkan berdasarkan ukuran. Dan yang terakhir, pewarna dapat dibaca untuk memberikan urutan DNA template.
Metode VCR. VCR adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Pada proses VCR diperlukan beberapa komponen utama, yaitu DNA cetakan, oligonukleotida primer, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, enzim DNA polimer, dan komponen pendukung lainnya adalah senyawa buffer. Pada proses VCR menggunakan alat termosiklus, sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahap reaksi. Ada 3 tahapan penting dalam proses VCR, selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat, yaitu denaturasi, annealing, dan pemajangan untai DNA. Bahan dan metode. Pada proses VCR diperlukan beberapa komponen utama. Yang pertama, DNA cetakan, yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisaran antara 105 sampai 106 molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. Yang kedua ada oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek 18 sampai 28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA dan mempunyai kandungan G+C sebesar 50-60%. Yang ketiga ada deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP, dan DNTP. Mengikat ion Mg2+, sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Ini yang diperlukan untuk reaksi polimerasi. Yang keempat ada enzim DNA polimer, yaitu enzim yang melakukan katalisis reaksi sintetis rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari Eubacterium yang disebut Thermus aquatius. Spesies ini diisolasi dari Taman Yellowstone pada tahun 1969. Enzim polimer tak tahan terhadap pemanasan berulang-ulang yang akan membantu melepaskan ikatan primer yang tidak tepat dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder. Yang kelima yaitu komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Larutan buffer VCR umumnya mengandung 10-50 mm tris HCl, pH 8,3 sampai 8,8, suhu 20 derajat Celcius, sebanding 50 mm KCl 0,1% gelatin, atau DSA sebanding twin 20 sebanyak 0,01%, atau dapat diganti dengan triton 100 sebanyak 0,1%. Di samping itu perlu ditambahkan 1,5 mm MgCl2.